Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Almudandi. Saya dari BSI Cengkareng. NIM saya 6422804. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pencegahan korupsi di sektor publik. Apa itu korupsi? Korupsi masih menjadi masalah yang kompleks di banyak negara termasuk Indonesia. Merupakan negara dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi. Pada periode tahun 2014 sampai sekarang, perkara korupsi yang ditangani KPK sebanyak 618 kasus. Transparency International Indonesia telah menulis indeks persepsi korupsi yang menunjukkan posisi Indonesia di peringkat 96 dan 180 negara pada awal tahun 2022. Korupsi di Indonesia eratnya kaitannya dengan aspek suap, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan dan yang lazim dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintah. Oleh karena itu, anti korupsi penting. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan satu komitmen. Komitmen ini harus dalam strategi pengurangan korupsi yang komprehensif. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, terdeteksi dan jerak. Selain merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi juga merusak sistem perekonomian. Apa itu penyidikan? Kegiatan yang dilakukan KPK bertujuan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Bukti permulaan yang cukup dianggap ada jika ditemukan sedikit 2 alat bukti. Jika bukti permulaan yang cukup tidak ditemukan, penyidik 2 menghentikan penyelidikan. Jika kasus tersebut diusut, KPK akan melakukan sendiri penyidikan atau dapat melimpahkan kasus kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. Jika penyidikan dilimpahkan kepolisian atau kejaksaan, maka polisi atau kejaksaan wajib mengkoordinasikan dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK. Oke, di sini juga ada penyidikan. Tahap ini salah satunya ditandai dengan penetapan seorang sebagai tersangka jika ada dugaan kuat bahwa ada penyidikan permulaan yang cukup. Penyidikan dapat menyita izin ketua pengadilan negara. Pasal yang juga memungkinkan penyidikan KPK untuk terlebih dahulu memperoleh izin untuk memanggil tersangka atau menahan tersangka yang pejabat publik yang menurut undang-undang tindakan polisi terhadap mereka harus diperoleh terlebih dahulu. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan kepada penyidik yang segala hartanya bendanya dan harta benda pasangannya, anak-anaknya, dan harta benda orang lain dan perusahaan diketahui atau dicurigai orang itu. Terkait dengan perilaku koruptif tersangka, KPK tidak berwenang-wenang mengeluarkan perintah penghentian penyidik dan penuntutan kasus korupsi, yang artinya seperti KPK yang menetapkan orang sebagai tersangka, proses harus dilanjutkan hingga penuntun. Oke, di sini ada penuntutan. Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum setelah penyidik menerima berkas dalam waktu 1 hari kerja. Setelah menerima berkas tersebut harus diserahkan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini, penuntut umum KPK dapat melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari dan dapat diperpanjang lagi dengan izin pengadilan untuk paling lama 30 hari. Pelimpahan pengadilan di Tipikor disertai berkas-berkas perkara dan surat dakwaan. Dengan dilimpahkan dengan pengadilan, kewenangan penahanan serta yuridis beralih ke hakim yang menangan. Pelaksanaan putusan pengadilan, jaksa melakukan eksekusi dengan kekuatan hukum tetap. Untuk itu, Pandera mengirimkan salinan putusan kepada jaksa. Dan yang kedua, ada strategi pencegahan korupsi. Penguatan regulasi dan kebijakan. Perlu ada regulasi yang jelas, tegas dan konsisten terkait upaya pencegahan korupsi. Hukum yang efektif yang memberikan dasar yang kuat untuk penegakan dan pengawasan yang ketat. Dan yang kedua, ada transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta akuntabilitas para pejabat publik adalah kunci utama untuk mencegah korupsi. Keterbukaan informasi memungkinkan publik untuk mengawasi tindakan pemerintah. Di sini yang terakhir ada reformasi birokrasi. Apa itu reformasi birokrasi? Yang mencakupi perbaikan prosedur administrasi, pengurangan hierarki dan berlibat serta penggunaan teknologi informasi seperti dapat mengurangi peluang korupsi.
Dan di sini saya ada poster tentang artikel anti korupsi yang ada di publik. Sekian dari pembahasan saya tentang artikel anti korupsi yang ada di publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.